Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian yang insya Allah dicintai oleh Allah? Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring jarak jauh ya, dikarenakan kemarin kita tidak bisa melanjutkan pelajaran karena ada kasus virus corona ya, sehingga pembelajaran kita pun sedikit terganggu ya, tapi tidak masalah karena kita bisa melakukan pembelajaran dengan jarak jauh. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, di sini saya sedikit ingin melanjutkan pelajaran kita yang sempat tertunda, yaitu materi tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah gitu ya. Daulah Abbasiyah itu apa toh? Nah, Daulah Abbasiyah itu merupakan salah satu pemerintahan ya yang pernah memimpin Islam ya di masanya ya. Jadi kalau kita runut ke belakang, kita akan mengetahui beberapa kekhalifahan Islam gitu ya. Coba kita lihat. Nah, kekhalifahan Islam pada waktu itu yang pertama ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, maka kepemimpinan tertinggi Islam itu berada di bawah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan Islam itu dilanjutkan para khulafaur rasyidin. Siapa saja mereka? Nah, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq ya, sahabat utama Nabi gitu ya. Terus ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal atau wafat, beliau digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Umar bin Khattab wafat, kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan wafat, dilanjutkan ya, pemerintahan Islam tersebut dilanjutkan oleh sahabat dan yang juga sepupu ya dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib itu terjadi perang saudara antara Muawiyah ya, salah satu gubernur yang ada di Irak, dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dalam peperangan ini, dalam konflik ini, Ali bin Abi Thalib itu banyak mengalah ya, dan Ali pun menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Umayyah. Kemudian Umayyah membentuk pemerintahan yang dinamakan Khalifah Bani Umayyah. Nah, setelah sekian tahun kekhalifahan Bani Umayyah itu memimpin ya, kemudian runtuhlah ya kekhalifahan Bani Umayyah dan kemudian digantikan oleh kekhalifah Bani Abbasiyah. Nah, disinilah fokus kita ya yang akan kita pelajari. Jadi masa pemerintahan Bani Abbasiyah ya. Di khalifahan Bani Abbasiyah ini ya, kita juga perlu tahu sejarahnya ya. Siapa pendiri Daulah Abbasiyah ya? Pendiri Daulah Abbasiyah itu bernama Abdullah Al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas ya. Didirikan pada tahun 132 Hijriyah atau 750 Masehi ya, dan berakhir pada tahun 656 Hijriyah atau tahun 1258 Masehi. Jadi rentang waktu pemerintahan Khalifah Abbasiyah itu hampir ya atau lebih dari 500 tahun ya. 500 tahun, waktu yang sangat lama ya, setengah abad. Nah, kita juga akan mencoba melihat ya periode pemerintahan pada Daulah Abbasiyah. Jadi setiap periode pemerintahan itu akan dipengaruhi oleh dinasti-dinasti yang ada. Nah, pada periode pertama itu yang mempengaruhi pola pemerintahan Daulah Abbasiyah itu adalah pengaruh dari Arab dan Persia. Ya. Kemudian periode kedua itu pengaruh yang paling kuat itu adalah dari dinasti Turki. Yang ketiga, periode ketiga itu
yang paling berpengaruh itu kembali pada Persia. Yang keempat, yang paling berpengaruh itu adalah Kesultanan Saljuk Raya, ya, atau Turki kedua. Kemudian yang terakhir, periode yang kelima itu sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah itu cukup netral, artinya mereka mampu berdiri sendiri tanpa ada pengaruh dari kekuasaan yang ada di sekitar, ya, Baghdad pada waktu itu. Kemudian kita lanjutkan silsilah Bani Abbasiyah nih. Jadi ini pendirinya bisa dilihat, ya. Pendirinya adalah Abbas, ya. Kemudian ya ini anak-anaknya, keturunannya bisa dibaca dan dilihat sendiri. Ini tidak begitu penting, ya. Cukup kita ketahui saja. Kemudian kita coba mengetahui pula, ya, di mana pusat pemerintahan Bani Abbasiyah, ya. Pada awalnya sebelum berada di Baghdad, ya, di Irak, ya, ibu kota pertama Daulah Abbasiyah itu ada di Al-Hasimiyah, ya, dekat dengan Kufah, ya. Namun ketika ada pergantian kekhalifahan pada saat era kepemimpinan Khalifah Al-Mansur, Khalifah kedua, kemudian ibu kota negara itu dipindahkan dari Hasimiyah ke Baghdad, ya, tepatnya pada tahun 762, ya. Sehingga apa? Sehingga ketika ibu kota pemerintahan yang dipindah di Baghdad, ya, jadi ini lebih dekat, ya, dengan dengan kota-kota yang ada di sekitarnya, ya, ada di sekitarnya. Dan pada waktu itu pula sistem pemerintahan itu sudah cukup modern karena sudah ada lembaga eksekutif, ya, ada juga lembaga yudikatif. Kemudian kita lanjutkan, ya, bidang-bidang pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah. Kita akan mulai dari bidang pemerintahan dulu, ya. Bidang pemerintahan. Nah, pada masa Daulah Abbasiyah itu bidang pemerintahan sudah cukup modern, ya. Selain ada lembaga eksekutif, ya, kemudian ada lembaga yudikatif. Pada waktu itu juga didirikan satu lembaga atau satu lembaga, ya, yang namanya wazir, ya. Wazir itu setara dengan perdana menteri, ya. Kemudian ada juga lembaga protokol negara, ya. Kemudian ada sekretaris negara, ada sekjen juga ada, kemudian kepolisian negara juga sudah ada pada waktu itu. Bahkan juga dibentuk, ya, lembaga kayak yang namanya pos, ya, atau disebut jawatan pos, di mana tugasnya itu adalah mengantar atau mengirim surat dari daerah ke daerah yang lainnya, dari satu provinsi ke provinsi yang lainnya. Itu dari segi pemerintahan. Kemudian dari bidang ekonomi, ya, bidang ekonomi pada masa Al-Mahdi Khalifah ketiga, perekonomian itu mulai meningkat, terutama pada sektor pertanian karena dibangun banyak irigasi, ya. Irigasi bendungan itu dibangun, ya. Kemudian sektor pertambangan juga meningkat, ya, terutama tambang perak, kemudian emas, kemudian tembaga, ya. Bahkan pada waktu itu kota Baghdad juga sebagai kota transit, ya, para pedagang, ya. Jadi kota kalau sudah menjadi tempat transit para pedagang itu pasti akan maju dengan sangat pesat. Bahkan kemudian di Basrah juga dibangun pelabuhan, ya, pelabuhan yang sangat fundamental atau penting sekali fungsinya bagi roda perekonomian pada waktu itu. Nah, setelah bidang ekonomi kita lanjutkan bidang kesehatan. Nah, pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid, ya, itu putra Al-Ma'mun, ya. Harun Ar-Rasyid itu adalah khalifah yang paling populer, ya, paling populer pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, ya. Karena beliau itu sangat memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, maka beliau juga mendirikan banyak sekali lembaga-lembaga kesehatan, ya,
seperti rumah sakit. Kemudian beliau juga mendirikan lembaga pendidikan, utamanya dokter ya, atau fakultas kedokteran istilahnya kalau sekarang gitu ya. Kemudian bidang farmasi ya, obat-obatan juga didirikan ya. Bahkan pada waktu itu telah menghasilkan sekitar 800 orang dokter ya, 800 orang dokter. Kemudian di bidang sosial, bidang sosial Harun Ar-Rasyid juga sangat memperhatikan ya, selain kesejahteraan juga kesehatan bagi para rakyatnya, bagi rakyatnya gitu ya. Nah, di sini kesejahteraan sosial itu sangat-sangat diperhatikan ya, terutama ilmu pengetahuan ya, kemudian juga pendidikan. Kita kembali ke kalau bidang pendidikan ya, masa kejayaan ya Khalifah Bani Abbasiyah itu ya memang terletak pada pendidikan, karena nanti akan melahirkan ilmuwan-ilmuwan atau cendekiawan-cendekiawan muslim yang sangat populer hingga saat ini. Bahkan karya-karya mereka nanti akan menjadi rujukan ya para pakar yang ada di dunia. Nah, di dalam bidang pendidikan ini ya, Khalifah Al-Ma'mun ya, setelah Khalifah Harun Ar-Rasyid ya, beliau itu sangat cinta kepada ilmu filsafat ya, sehingga beliau itu fokus ya terhadap penerjemahan buku-buku asing ya. Jadi banyak sekali buku-buku yang diterjemahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Bahkan pada masa pemerintahan beliau itu mendirikan satu perpustakaan yang sangat besar ya. Perpustakaan yang sangat besar, di situ juga dijadikan sebagai tempat pusat penerjemahan buku-buku asing tersebut. Nah, nama dari perpustakaan itu adalah Baitul Hikmah ya, sehingga dari sini nanti akan melahirkan tokoh-tokoh atau ilmuwan-ilmuwan besar. Kemudian dalam bidang militer ya, pada masa Khalifahan Bani Abbasiyah, terutama pada pemerintahan Khalifah Al-Mu'tasim ya, di sini diperhatikan lagi gitu ya. Lebih diperhatikan lagi di bidang militer. Setelah ekonomi sudah, kesehatan sudah, pendidikan sudah, makanya kemudian bidang militer pun juga menjadi fokus pada Kekhalifahan Al-Mu'tasim. Ya, salah satunya adalah membentuk ya atau membina pasukan-pasukan khusus atau prajurit-prajurit profesional ya, sehingga ketika ada gerakan-gerakan yang mencoba memberontak atau mengganggu stabilitas keamanan di masa itu, pada masa Kekhalifahan Al-Mu'tasim, maka gerakan-gerakan itu bisa ditumbangkan atau dibungkam ya. Ini beberapa contoh gerakan yang ingin merevolusi atau menjatuhkan pemerintahan pada waktu itu adalah gerakan-gerakan sisa Bani Umayyah, kemudian ada dari internal sendiri, kemudian ada revolusi Al-Khwarid di Afrika, kemudian ada gerakan Sindik di Persia, juga gerakan Syiah. Tapi itu semuanya bisa diredam ya, karena memang bidang militer itu diperkuat ya, sehingga kekuatan-kekuatan yang berusaha untuk melemahkan Khalifahan Bani Abbasiyah itu bisa dihancurkan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, sini fokus kita pula yang akan kita bahas. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Karena memang terkenalnya ya, kekhalifahan Bani Abbasiyah itu merupakan the golden age atau merupakan puncak keemasan, masa keemasan bagi umat Islam. Karena di sini selain bidang ekonomi, bidang pemerintahan, kemudian bidang sosial, pendidikan ya berkembang, itu bidang pengetahuan itu juga sangat berkembang luar biasa ya, sangat melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menjadi rujukan ya, tokoh-tokoh atau pakar hingga saat ini ya.
Siapa saja ya mereka, nanti akan kita lihat ya. Nah, ini kita lihat cendekiawan-cendekiawan muslim pada masa Bani Abbasiyah ya, banyak sekali. Kita mulai dari bidang ilmu filsafat, itu ada tokoh yang namanya Abu Nasr ya. Muhammad bin Tahran atau disebut dengan Al-Farabi. Kemudian Abu Yusuf bin Ishaq yang disebut dengan Al-Kindi, Ibnu Sina, ada Al-Ghazali, ada Ibnu Ruds, ada Ibnu Bajah dan Ibnu Tufail. Kemudian bidang ilmu kedokteran itu banyak sekali juga tokohnya. Bahkan ini Ibnu Sina ini juga merupakan tokoh ya dalam bidang kedokteran sebenarnya. Ada Jabir Ibnu Hayyan sebagai bapak ilmu kimia. Kemudian ada Hunain bin Ishaq sebagai ahli penerjemah buku asing. Kemudian ada Ibnu Sahal, ada Arazi ahli penyakit campak dan cacar. Kemudian ada Tabit Ibnu Qura ya. Kemudian selanjutnya di bidang matematika itu ada Al-Khwarizmi atau penemu huruf nol ya. Jadi penemu huruf nol itu adalah seorang muslim ya, seorang tokoh pada masa Bani Abbasiyah yang bernama Al-Khwarizmi. Kemudian karya beliau juga banyak ya, ada bukunya algebra, geometri, ilmu matematika ya. Kemudian ada juga Umar bin Farukhan ya, yang membuat karya bukunya berjudul Quadripartitum ya. Kemudian ada Banu Musa yang memiliki karya ilmu mengukur permukaan datar dan bulat. Kemudian di bidang ilmu falak ada juga Abu Mash'ar al-Falaki ya. Kemudian ada Jabir Batani, ada Raihan Bairuni ya. Kemudian dilanjutkan bidang ilmu astronomi itu ada Al-Farazi ya, pencipta astrolog. Kemudian ada Al-Ghatani, ada Al-Farghani ya. Di bidang ilmu tafsir ada Ibnu Jarir At-Tabari, ada Ibnu Atiyah, ada As-Suda, ada Mufatil bin Sulaiman, ada Muhammad bin Ishaq dan lain-lain, masih banyak lagi. Bidang ilmu hadis kita kenal ya, kita ketahui ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Ibnu Majah, ada Abu Daud, ada At-Tirmidzi. Mereka itu adalah perawi-perawi hadis yang karyanya sampai saat ini dan nanti ya sampai hari kiamat itu masih menjadi pegangan rujukan umat Islam. Kemudian di bidang ilmu kalam ya atau ilmu tauhid itu ada Wasil bin Abta ya, ada Abu Huzail al-Alaf, ada Adam, ada Abu Hasan al-Ash'ari, ada Imam Al-Ghazali yang mendapatkan gelar Hujjatul Islam ya karena kepakaran beliau, karena kealiman beliau ya tentang ilmu-ilmu keislaman. Nah, kemudian di bidang ilmu tasawuf ya atau pendekatan diri kepada Allah itu ada Al-Qushairi ya dengan karyanya Ar-Risalatul Qushairiyah. Kemudian ada Ashabuddin dengan karyanya Awariful Ma'arif. Kemudian Imam Al-Ghazali dengan karyanya Al-Basut Al-Wajiz, ada kemudian Ihya Ulumuddin. Kemudian berikutnya adalah para atau tokoh bidang fikih ya, atau para fuqaha ya, sampai saat ini juga masih menjadi rujukan umat Islam. Itu ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i dan ada Imam Ahmad bin Hambal ya. Jadi itu tokoh-tokoh yang sampai saat ini itu bisa atau menjadi rujukan kita sebagai umat Islam yang ada di seluruh dunia. Nah, pusat peradaban ya Daulah Abbasiyah itu ada di kota Baghdad ya, kota Baghdad yang pertama. Kemudian ada di kota Samara ya, ada kota Samara. Nah, anak-anak sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, jadi itulah ya perkembangan ilmu pengetahuan ya pada masa Daulah Abbasiyah gitu ya. Jadi bagaimana ya pengetahuan pada waktu itu begitu berkembang dengan pesat ya. Bagaimana pada waktu itu tokoh-tokoh atau cendekiawan-cendekiawan yang hebat itu bisa hadir karena apa? Karena pemerintahan atau khalifah pada masa itu sangat memperhatikan apa? Pendidikan. Sangat memperhatikan ilmu pengetahuan ya. Makanya bisa melahirkan apa?
cendekiawan yang begitu luar biasa. Nah, sehingga kalau misalkan saat ini sebuah negara itu ingin besar, ingin mengalami kejayaan, tentunya negara itu harus benar-benar memperhatikan segala aspek kehidupan, ya, terutama apa? Ilmu pengetahuan, ya, kemudian juga pendidikan, ya, kesehatan, sosial dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, ya, sedikit yang bisa saya sampaikan sebagai pengobat rindu, ya, pada kita, pada anak-anak akan pembelajaran. Semoga bermanfaat, dan nanti untuk tugas pertanyaannya melalui Google Form bisa dikerjakan secara online, ya. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.